Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafqa man syaa li ta'atihi min ibadil mu'minina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu katabas sa'adata liman amila bi syari'atihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nahtadau. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa ati'uhu wa tabi'un nural ladzi anzalahu la'allakum tuflihun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia, sehingga kita bisa diberi ketetapan hati untuk menjalankan daripada ibadah mahdoh, yakni sholat 5 waktu di masjid, insyaallah amin, itu sebagai mukjizat Rasulullah dan sebagai karomah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar rahmati Allah. Ya ayyuhan nabiyyu kharridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibul mi'atain wa iyyakum minkum misah yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada orang 100 yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Perintah jihad ini harus dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan sebaik-baiknya, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya telah berjihad dengan baik. Penegasan Allah tentang harus berjihad dengan baik terdapat dalam Al-Quran. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadi agama Allah suatu kesempitan. Pendengar dan rahmati Allah, berjihad di jalan Allah merupakan perjuangan dalam Islam yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya disebutkan Allah di dalam Al-Quran adalah berupa pahala yang tentu saja dengan pahala itu seseorang mujahid akan memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan kekal abadi. Allah berfirman, fal yuqatil fi sabilillahi ladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azim.
Karena itu adalah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. An-Nisa 74. Dengan keutamaan itulah para sahabat berlomba-lomba untuk ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Misalnya saja pada masa Rasulullah, terdapat seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh, umurnya sudah 70 tahun dan kakinya sudah pincang akibat cacat dalam perang terdahulu. Tapi ia tetap ingin menjadi salah satu pasukan tempur dalam melawan orang kafir, sehingga anak-anaknya yang sudah menjadi pemuda mencegahnya dan dari ikut berperang, dan mereka siap menggantikannya karena itu bapaknya di samping sudah tua, kakinya sudah pincang. Maka Amr bin Jamuh menegaskan, justru dengan kakiku yang pincang ini aku ingin meraih surga. Dan Amr bin Jamuh pun berangkat ke medan perang lalu meraih syahid dengan mulia. Sahabat lainnya juga memiliki semangat jihad yang berkobar-kobar adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta matanya. Tapi meskipun buta, ia tetap menginginkan agar diberangkatkan ke medan jihad. Tapi hingga masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abdullah tidak juga diberangkatkan ke medan perang. Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab dia diberangkatkan. Itu pun dengan tugas yang dimintanya cocok dengan keadaan fisiknya. Tugas yang dimintanya itu adalah memegang bendera pasukan, dan perang pun dimenangkan oleh kaum muslimin atas tentara Persia, yang salah satu faktornya karena peran Abdullah bin Ummi Maktum yang tetap memegang tiang bendera hingga wafatnya, dan ini membuat tentara kafir menjadi putus asa karena kaum muslimin tidak juga menyerah meskipun seluruh kemampuan telah mereka kerahkan. Dan tanda tidak menyerahnya adalah tetap berkibarnya bendera pasukan yang dipegang kuat oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dengan keutamaan yang demikian besar dalam jihad itulah, maka setiap muslim harus terjun dalam medan jihad sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jadi persoalan kita sekarang adalah bagaimana cara menumbuhkan semangat jihad itu pada diri kita masing-masing. Sekurang-kurangnya ada 4 cara yang harus kita lakukan agar kita dapat menumbuhkan semangat jihad. Pertama, memahami dan menyadari akan besarnya keutamaan dan pahala yang akan didapat oleh orang yang berjihad di jalan Allah, sebagaimana keutamaan yang sudah disebutkan di atas. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, arba'u tajri ujurahum ba'dal maut. Ada 4 perkara yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang melakukan suatu amal meskipun orang itu sudah meninggal. Salah satu dari pahala terus mengalir itu adalah man mata marabitang fil sabilillah. Orang yang mati pada saat dia sedang giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Kedua, dari cara yang perlu kita lakukan agar bisa menumbuhkan semangat jihad adalah dengan meneladani sejarah orang-orang hidup terdahulu, sahabat para nabi dan sahabatnya terdahulu yang semangat jihadnya besar dan berkobar-kobar maksud mereka sedang sangat sulit kehidupannya, sebenarnya sudah disebutkan kisah di atas. Cara ketiga yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan semangat jihad adalah berjuang secara berjamaah bersama-sama, dalam arti jangan sampai perjuangan kita dengan seorang diri. Hal itu karena dengan bersama-sama itu semangat kita akan bertambah besar, karena bila kita sedang mengalami penurunan semangat perjuangan, adanya teman seperjuangan bisa jadi akan mengembalikan semangat, bahkan memantapkan semangat juang kita jalan Allah. Dan keempat terakhir yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan semangat jihad adalah dengan memahami dan siap menghadapi adanya kendala serta tantangan dalam perjuangan, baik tantangan dari dalam diri sendiri maupun pihak-pihak lain. Hal ini menjadi penting karena tidak sedikit orang semula memiliki semangat jihad, tapi setelah menghadapi kendala dan tantangan yang berat lalu tidak sanggup menghadapi dengan kendor semangat jihadnya. Yang juga harus kita pahami adalah kaitan jihad adalah bahwa secara harfiah jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ini berarti setiap kita memang dituntut bersungguh-sungguh dalam kehidupan menyebarkan agama dan menegakkan agama Allah di muka bumi. Tanpa kesungguhan tak mungkin ajaran Islam ini bisa dilaksanakan dengan baik dan beri pengaruh yang positif. Oleh karena itu, berjuang terhadap diri kita sendiri agar selalu dalam ketaatan Allah merupakan sesuatu yang sangat penting.
kita lakukan dan orang yang berjuang terhadap diri sendiri itulah yang disebut mujahid. Rasulullah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsah fi ta'atillah. Mujahid adalah orang-orang yang berjuang terhadap dirinya sendiri dan merangkak taat kepada Allah. Tafaqun alaih. Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa sebagai muslimin kita amat tertuntut untuk bertanggung jawab bagi tegaknya nilai Islam di muka bumi ini. Untuk menegakkan Islam adalah sangat dibutuhkan semacam dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.